Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kurma Kuliah Ramadan bersama Malhik 2. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali menyapa para pemirsa semua. Dan beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah ungkapan yang sangat menarik. Bertuliskan, Ramadan syahrus siyam, wala taj'al sod nunan. Jadi kalau panjenengan memahami tulisan bahasa Arab, maka kalimat siam itu terdiri dari dari huruf sod, ya, alif, dan mim. Siam. Nah, siam itu artinya puasa. Nah, ketika kalimat atau kata siam ini kemudian sodnya, huruf sod itu diganti dengan nun, maka kemudian menjadi niam. Niam itu artinya tidur. Oleh karena itu, ungkapan yang sangat menarik ini saya kira menjadi tamparan bagi kita semua bahwa seringkali dan banyak orang yang dalam berinteraksi dengan bulan Ramadan seolah-olah bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk bersanteria, bulan untuk beristirahat, dan bukan menjadi bulan yang produktif. Jadi la taj'al sod nunan. Jangan kamu jadikan huruf sod pada kata siam itu menjadi huruf nun, niam tuh. Nah, kalau kita membaca sejarah yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam, bahwa di bulan Ramadan itu ada banyak kejadian-kejadian bersejarah yang kita seharusnya sebagai umat Islam generasi sekarang mau mengambil ibrah dan pelajaran dari kejadian-kejadian hebat tersebut. Salah satunya yang ingin saya share dan bagi kepada teman-teman semuanya adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Ramadan, lebih tepatnya lagi pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga sangat baik sekali kita, selain kita memperingati nuzulul Quran, juga sebaiknya kita sebagai umat Islam tidak melupakan hari yang sangat bersejarah itu, yaitu hari Perang Badar. Nah, ada banyak kejadian, rentetannya sangat panjang kalau diceritakan di sini, tetapi satu hal yang sangat menarik yang ada kaitannya dengan kita semua adalah pembunuhan Abu Jahal. Abu Jahal adalah tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Nabi, bahkan berupaya membunuh Nabi. Bahkan dia juga yang kemudian sangat haus dan sangat menginginkan supaya umat Islam hancur. Sehingga ketika kemudian akhirnya ada kesempatan untuk bertemu dan berperang tersebut, Abu Jahal adalah salah satu orang yang paling dicari. Oleh siapa? Oleh orang-orang Madinah, lebih tepatnya adalah para pemuda yang umurnya disebutkan di beberapa buku itu antara 12-13 tahun itu. Jadi dalam Perang Badar tersebut, salah satu episode, boleh saya katakan episode dalam Perang Badar tersebut adalah bagaimana dua anak yang masih sangat belia ini membunuh Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf menceritakan, jadi waktu perang berkecamuk itu, Abdurrahman bin Auf tiba-tiba dari sisi kanan didatangi oleh seorang anak yang masih sangat belia. Kedatangan anak sangat belia itu mengagetkan Abdurrahman. Kenapa? Dia tiba-tiba mengatakan, wahai paman, Abu Jahal itu yang seperti mana? Seperti apa Abu Jahal itu? Nah, terus kemudian dikatakan, Abu Jahal itu ya Abu Jahal. Terus, kenapa kamu mencari Abu Jahal? Kamu emang tidak takut dengan Abu Jahal? Abu Jahal saya dengar, kata anak yang masih sangat belia ini, dia ketika di Mekah dulu mengganggu Nabi, bahkan berupaya membunuh Nabi, bahkan mengakomodasi dan mengakomodir orang-orang untuk membunuh Nabi. Nah, saya tidak terima, meskipun saya belum pernah melihat Abu Jahal, tetapi atas perlakuan dia kepada Nabi, saya tidak terima, saya ingin membunuhnya, mumpung dalam kondisi perang. Nah, di tengah Abdurrahman menjelaskan tentang sosok Abu Jahal, tiba dari sisi kanan seorang anak yang usianya tidak jauh, paling selisih 1 tahun itu, dan menanyakan hal yang sama. Kenapa kamu mencari Abu Jahal? Saya tidak terima Nabi diperlakukan sangat kasar oleh Abu Jahal ketika di Mekah. Saya mendengar itu. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba Abu Jahal lewat. Nah, itu orang yang sedang kalian berdua cari. Nah, sehingga mereka berdua ini berlomba-lomba membunuh Abu Jahal dan sukses membunuh Abu Jahal. Pedang mereka terlumuri darah karena apa? Untuk membunuh Abu Jahal. Singkat cerita, kemudian
pedang yang mereka gunakan untuk membunuh itu, mereka berdua laporan kepada Kanjeng Nabi dan masing-masing mengatakan, sayalah yang membunuh Abu Jahal wahai Rasulullah. Kemudian yang satunya tidak terima, bukan wahai Rasul tetapi saya. Terus satu lagi, saya wahai Rasul. Nah singkat cerita, mana pedang kalian? Nah kemudian, ini pedang kalian, sudahkah kalian mengusap darah tersebut? Nah terus katakan Nabi, ya kalian berdualah yang membunuh Abu Jahal. Nah yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di awal saya sebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan produktif, bulan bekerja, bukan bulan tidur, bukan bulan berleha-leha. Contoh pada umat terdahulu itu, kita sekarang melihat umat Islam sangat dimanjakan. Dimanjakan dengan apa? Makanan-makanan yang tidak ada di lain bulan Ramadan kemudian diadakan. Tayangan TV diupayakan untuk betul-betul menghibur dan memalingkan hati para kaum muslimin dari beribadah kepada Gusti Allah. Sangat dimanjakan. Dari mulai makanan, dari mulai tontonan, dari mulai hiburan, semuanya. Hal-hal yang sebenarnya kalau boleh disebutkan itu adalah hal-hal yang tidak etis, dikemas, dibungkus dengan sangat menarik. Berbaju Ramadan seolah-olah itu adalah hal-hal yang menunjang menuju kita dalam rangka menaikkan derajat ketakwaan kepada Gusti Allah Ta'ala. Tetapi prakteknya justru menjauhkan kita dari Gusti Allah. Waktu yang sangat mujarab, waktu sahur untuk bermunajat, tetapi kemudian TV menayangkan tayangan-tayangan yang sangat menarik sehingga kita lebih mau menghadap televisi daripada menghadap Gusti Allah. Belum lagi kita bicara tentang HP, belum lagi kita bicara tentang sosial media yang sangat selalu mengganggu waktu kita. Tetapi kalau kita masih ingat dengan cerita tadi itu, dua anak yang masih sangat belia umurnya, tetapi ambisinya sangat luar biasa. Coba dua anak yang sangat belia itu kalau sekarang itu paling usia kelas 2, kelas 1 SMP mungkin, atau kelas 2 dan kelas 3 SMP mungkin. Tetapi anak sekecil itu punya ambisi yang sangat luar biasa dalam suatu misi. Nah, tidak hanya prestasi yang dia lakukan itu ikut berperang di dalam barisan kaum muslimin, tetapi dia mengambil peran untuk apa? Membunuh orang kafir. Tidak hanya membunuh, tetapi yang dibunuh adalah puncak dari orang kafir, puncak dari musuh orang Islam itu. Siapa? Abu Jahal. Seandainya anak kecil ikut berperang, bahkan mungkin hanya perannya misalkan membawakan senjata atau mengambilkan air, itu pun bisa sudah ikut berkontribusi. Nah, tetapi tidak bagi dua anak ini. Mereka punya angan-angan dan ambisi yang sangat bagus. Dia ikut berperang, iya, tetapi juga mengambil bagian yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Membunuh orang kafir. Dan yang dibunuh tidak sembarang orang, tetapi orang nomor satu, orang kafir nomor satu, menjadi pimpinan panglima perang orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, generasi muda sekarang itu seharusnya itu bisa dan mengenali sosok-sosok pemuda yang seperti itu untuk dijadikan sebagai teladan, untuk dijadikan sebagai ibrah, untuk dicontoh. Sehingga kita tidak hanya menjadikan para pemain sepak bola, artis Korea, ataupun artis-artis yang lain sebagai role model. Ada banyak role model yang bukan fiktif, tetapi benar-benar adanya, tetapi benar-benar nyata, itu bisa kita contoh dan kita tiru. Ini salah satu segmen dalam perang Badar yang ketika saya membacanya begitu tergetar dan tergerak dan begitu sangat luar biasa. Oh, seandainya cerita semacam ini bisa ditampilkan dan ditayangkan di TV-TV, di banyak media, insya Allah umat kita akan bisa menjadi lebih baik lagi dan para pemudanya memiliki role model yang benar, tidak hanya sebatas orang-orang yang tidak tahu asal-usulnya itu. Demikian kurma kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.